Selama 3 bulan, ibu mertuaku diam-diam membawa pergi daging sapi, makanan laut dan rebung bambu yang kubeli untuk kakak iparku. Bulan ini, aku memutuskan untuk tidak membelinya lagi. Di tengah makan malam, beliau melontarkan satu kalimat yang membuat seisi rumah terdiam membeku. Malam itu, saat aku baru saja meletakkan mangkuk sayur lodeh di meja, ibu mertuaku mengucapkan satu kalimat dengan nada yang sangat ringan, begitu ringan seolah hanya angin lalu. Namun, seluruh rumah langsung senyap. Sendok yang sedang terangkat pun berhenti di tengah jalan. Bulan ini kok tidak ada daging sapi? Apa uangmu sudah habis, ya? Aku terpaku di tempat, sendok sayur masih di tanganku. Rasanya seperti ada seutas tali di dalam dadaku yang ditarik dengan kasar. Bukan karena pertanyaannya, tetapi karena cara beliau mengucapkannya. Seolah-olah semua yang terjadi selama 3 bulan terakhir adalah hal yang wajar. Sebuah kewajiban yang harus kupenuhi. Suamiku, Mas Agus, yang duduk di seberangku, mengangkat wajah menatapku, lalu menunduk lagi untuk mengambil sepotong telur dadar, tetapi tidak langsung menyuapkannya ke mulut. Adik iparku, Dewi, yang sedang mengunyah, matanya melirik ke sana kemari dengan canggung. Sementara itu, bapak mertuaku tetap makan dengan tenang, tetapi aku melihat tangannya sempat berhenti sejenak. Aku tidak langsung menjawab. Kuambil sesendok sayur lagi dan meletakkannya di piring bapak mertua, baru kemudian aku duduk dan merapikan ujung bajuku, seolah sedang berusaha keras mempertahankan ketenangan. 3 bulan yang lalu, aku masih rutin pergi ke pasar setiap pagi, memilih sendiri setiap potong daging dan setiap ekor ikan. Terkadang aku membeli udang atau cumi untuk variasi menu. Keluarga kami memang bukan keluarga kaya, tetapi juga tidak sampai harus menghitung setiap sen untuk makan. Aku bekerja sebagai akuntan di sebuah perusahaan kecil, gajiku cukup untuk menutupi pengeluaran bulanan, ditambah lagi dengan penghasilan suamiku yang bekerja di bidang konstruksi. Hidup kami berjalan biasa saja, tidak kekurangan, tetapi juga tidak berlebihan. Semua bermula pada suatu pagi ketika aku bangun lebih awal dari biasanya untuk menyiapkan sarapan. Hari itu aku berhasil mendapatkan sepotong daging sapi yang sangat bagus, merah segar dengan guratan lemak yang pas. Aku masih ingat betul, saat di depan lapak daging itu aku sempat ragu sejenak, tapi kemudian berpikir, sesekali menyenangkan keluarga dengan makanan enak tidak ada salahnya. Aku menumis daging itu dengan bawang bombay, sedikit merica dan kecap manis, aromanya menyebar ke seluruh dapur kami yang kecil. Saat kusajikan di meja makan, ibu mertuaku melirik, mengangguk, lalu berkata, "Wah, hari ini masakannya enak." Aku hanya tersenyum. Namun, siang itu, ketika aku pulang dari kantor, piring berisi tumis daging sapi itu hanya menyisakan beberapa potong kecil di sudut. Kupikir mungkin semua orang di rumah sangat menyukainya, jadi aku tidak terlalu memikirkannya. Keesokan harinya, aku membeli udang segar. Aku merebusnya dengan serai. Udangnya tidak besar, tetapi dagingnya padat dan manis. Selesai memasak, aku menghidangkannya lalu bergegas berangkat kerja. Sore harinya saat aku pulang, piring udang itu juga sudah bersih, hanya tersisa beberapa kepalanya. Ibu mertuaku sedang menonton TV, melihatku pulang beliau berkata, "Udang hari ini manis sekali." Lagi-lagi aku hanya tersenyum, masih tidak berpikir macam-macam. Kecurigaanku baru muncul di minggu kedua, ketika aku tanpa sengaja melihat ibu mertuaku membungkus sesuatu dengan kantong kresek hitam, mengikatnya erat, lalu memasukkannya ke dalam tas belanja kainnya dan bersiap-siap pergi. "Ibu mau kemana malam-malam?" tanyaku. "Ke rumah Rini sebentar," jawabnya dengan nada datar. Mbak Rini itu kakak iparku, kakak Mas Agus. Rumahnya tidak jauh, sekitar 3 kilometer dari sini. Keluarganya juga tidak bisa dibilang susah. Suaminya, Mas Bambang, punya bengkel motor kecil, dan Mbak Rini sendiri membuka warung kelontong di depan rumah. Mereka punya 2 anak yang sudah mulai besar. Aku tidak terlalu akrab dengannya, tetapi kami tidak punya masalah apa-apa. Hari itu aku hanya mengangguk tanpa bertanya lebih lanjut, tetapi mataku terpaku pada kantong kresek hitam di dalam tasnya. Ada sesuatu yang janggal. Hari-hari berikutnya, kejadian serupa terus berulang.
Setiap kali aku membeli makanan yang sedikit lebih istimewa seperti daging sapi, ikan tongkol besar, atau makanan laut, sore atau malam harinya ibu mertuaku pasti pergi dengan tas kainnya. Dan setiap kali itu pula, porsi makanan di meja makan berkurang secara misterius, bukan karena dimakan oleh keluarga, tetapi seolah-olah sudah dipisahkan sebagian sebelumnya. Aku mulai memperhatikan lebih saksama. Suatu hari, aku sengaja pulang lebih awal, berdiri di dekat pintu dapur dan mengintip dari celah. Aku melihat ibu mertuaku sedang memindahkan satu persatu potongan daging sapi yang sudah kutumis ke dalam sebuah kotak makan plastik kecil, lalu menutupnya rapat-rapat. Beliau melakukannya dengan sangat cepat dan rapi, seperti sudah terbiasa. Aku hanya diam, tidak masuk dan tidak bersuara. Di dalam hatiku ada perasaan yang aneh, bukan marah, melainkan seperti ada sesuatu yang bergeser dari tempatnya. Malam itu saat makan, aku melihat piring daging sapi yang isinya berkurang cukup banyak. Ibu mertuaku makan seperti biasa, bahkan menyendokkan lauk untuk bapak dan menyuruhku makan yang banyak. Aku makan, tetapi setiap suap terasa hambar. Aku tidak langsung menceritakannya pada suamiku. Aku ingin lebih yakin. Dan selama 3 bulan berikutnya, aku terus mengamati. Tidak setiap hari beliau mengambilnya, tetapi setiap kali ada menu yang lebih baik dari biasanya, hal itu pasti terjadi. Pernah suatu hari aku pura-pura lupa membawa sesuatu dan kembali ke rumah di jam kerja. Aku mendapati beliau sedang berdiri di dekat pintu, memegang tasnya, siap pergi. Beliau terkejut melihatku, lalu tersenyum dan berkata, "Ibu mau ke sebelah sebentar." Aku mengangguk, tetapi mataku tak lepas dari tas di tangannya. Pernah sekali aku bertanya langsung, "Ibu bawa apa untuk Mbak Rini?" Beliau langsung menjawab, "Cuma sedikit makanan, kasihan mereka lagi sibuk." Jawabannya terdengar begitu normal hingga aku bingung harus merespons bagaimana. Aku memikirkan Mbak Rini, mungkin dia memang sibuk dan tidak sempat memasak. Tapi kemudian aku teringat setiap kali aku berkunjung ke rumahnya, dapurnya selalu rapi, panci dan wajan tertata di tempatnya. Perasaan tidak nyaman di hatiku bukan karena sepotong daging atau beberapa ekor udang. Ini lebih seperti perasaan ketika kita sudah mencurahkan tenaga dan uang untuk keluarga, tetapi sebagian diambil tanpa diminta. Aku mulai berubah. Memasuki bulan keempat, aku tidak lagi membeli daging sapi atau makanan laut. Aku hanya membeli bahan-bahan biasa, ikan kembung, ayam, tempe, tahu, dan sayur mayur. Makanan tetap cukup dan layak, tetapi tidak ada lagi hidangan istimewa seperti sebelumnya. Ibu mertuaku tidak berkomentar apa-apa di hari-hari pertama. Beliau beraktivitas seperti biasa. Namun, aku memperhatikan, setiap kali membuka kulkas, beliau menatap isinya sedikit lebih lama. Suatu hari beliau bertanya, "Kok akhir-akhir ini tidak beli daging sapi lagi?" Aku menjawab dengan pelan, "Iya, Bu, bulan ini Dita harus sedikit berhemat." Beliau mengangguk tanpa bertanya lagi. 1 minggu berlalu, lalu 2 minggu. Tidak ada lagi kantong kresek hitam yang diikat erat, tidak ada lagi kepergiannya di sore hari. Kukira masalahnya sudah selesai sampai di situ, hingga makan malam hari ini. Ketika kalimatnya jatuh di meja makan, suasana terasa membeku. Aku menatap mata suamiku. Dia masih menunduk, tetapi genggaman tangannya pada sendok dan garpu mengerat. Aku menarik napas dalam-dalam. Meletakkan sendok sayur, lalu menatap lurus ke arah ibu mertuaku. Ibu merasa kurang karena selama ini yang Dita beli, tidak seharusnya dibawa pergi kemana-mana. Beliau menatapku, sorot matanya tidak sedikit pun goyah, hanya dahinya sedikit berkerut, seolah sedang menimbang sesuatu. "Memangnya kamu pikir ibu sanggup menghabiskan semuanya?" katanya. Nadanya masih datar tetapi terdengar lebih tajam. Sebelum aku sempat menjawab, beliau melanjutkan, kali ini lebih lambat, setiap kata terdengar jelas. "Jadi menantu di rumah ini, kalau mau mengurus, ya yang tulus. Jangan perhitungan setiap potong. Nanti orang luar lihat, dikira kita tidak bisa mendidik menantu." Garpu di tangan adik iparku jatuh ke piring, menimbulkan bunyi denting kecil yang terdengar jelas di tengah kesunyian. Aku duduk tegak, kedua tangan di atas pangkuan, menatapnya,
lalu menatap suamiku. Mas Agus akhirnya mengangkat wajah. Mulutnya terbuka seolah hendak mengatakan sesuatu, tetapi kembali terkatup. Bapa mertuaku meletakkan sendoknya, menatap sekeliling meja, lalu berkata pelan, "Sudah, makan dulu." Tapi tidak ada yang menyentuh makanan lagi. Aku meraih serbet, mengusap sudut bibirku, lalu berdiri dan mendorong kursiku ke belakang. Kalau ibu bilang begitu, mulai besok Dita tidak akan belanja lagi. Biar kita lihat siapa lagi yang harus diurus. Aku melangkah meninggalkan meja makan, langsung menuju dapur. Ku buka kulkas, ku keluarkan semua isinya, dan kuletakkan di atas meja dapur. Lalu aku kembali berdiri di ambang pintu, menatap ke dalam. Ibu mertuaku masih duduk di sana, matanya tak lepas dariku. Suamiku sudah berdiri dan berjalan ke arahku. Tangannya baru saja menyentuh lenganku ketika aku menepisnya dengan lembut. "Biar Dita selesaikan." Dia berhenti. Di meja makan, ibu mertuaku mendorong kursinya, berdiri, berjalan lurus ke arah pintu depan, meraih tas kainnya yang biasa, lalu membuka pintu dan melangkah keluar tanpa sepatah kata pun. Pintu tertutup, suara gerendelnya terdengar kering, meninggalkan keheningan yang panjang di dalam rumah. Aku masih berdiri di ambang pintu dapur, tangan menempel di tepi kulkas, menatap ruang keluarga tempat suamiku termangu. Bapa mertuaku memalingkan wajah, tatapannya tertuju pada kipas angin di langit-langit yang berputar pelan, seolah tidak mau terlibat. Mas Agus melangkah mendekat. Suaranya merendah. "Kenapa kamu harus bicara seperti itu? Jadi tegang, kan?" Aku berbalik menatapnya. Tidak dengan suara keras, hanya cukup untuk didengar. "Apa ada yang salah dari ucapanku?" Dia tidak langsung menjawab. Matanya melirik makanan di meja dapur, lalu kembali menatapku, seolah menimbang setiap kata. Akhirnya dia menghela napas, menarik sebuah kursi dan duduk di dekat pintu dapur, kedua tangan menopang dagu. Apa yang ibu lakukan itu juga ada alasannya. Aku tidak terkejut, hanya ada sedikit rasa kecewa di hatiku. "Alasan apa?" tanyaku. Dia mengangkat wajah, bicaranya lebih lambat. "Keluarga Mbak Rini akhir-akhir ini sedang sulit. Bengkel Mas Bambang sepi, sementara kedua anaknya butuh biaya sekolah. Ibu kasihan pada putrinya, jadi membawakan sedikit makanan untuk membantu." Aku menatapnya sejenak, lalu tertawa kecil, tawa yang sama sekali tidak mengandung kebahagiaan. "Membantu dengan cara mengambil makanan yang kubeli untuk rumah ini?" Dia terdiam. Aku tahu dia mengerti maksudku, tetapi dia memilih untuk berdiri di tengah, atau lebih tepatnya, sedikit lebih condong ke arah ibunya. Aku kembali ke meja dapur, mulai membereskan semuanya. Suara piring dan mangkuk yang bersentuhan terdengar pelan, tetapi di tengah keheningan ini, bunyinya sangat jelas. "Aku tidak pelit," lanjutku, mata tidak menatapnya. "Kalau ibu bicara baik-baik padaku, aku bersedia memasak lebih banyak, membeli lebih banyak. Tapi ibu tidak bicara." Beliau mengambilnya begitu saja dan menganggap itu hal yang wajar. Mas Agus berdiri, mendekat, suaranya terdengar sedikit mendesak. "Kamu juga harus mengerti ibu. Orang tua cara berpikirnya berbeda dengan kita." Aku meletakkan mangkuk, berbalik menghadapnya. "Berbeda pun harus ada tata kramanya. Aku ini bukan orang luar, dan aku juga bukan gudang logistik." Ucapanku membuatnya sedikit mengerutkan dahi. Mungkin dia tidak terbiasa mendengarku bicara setegas ini. Selama ini aku selalu jadi orang yang sabar, jarang berdebat, apalagi bicara seperti ini di dalam rumah. Bapa mertuaku masuk dari ruang depan, berdiri di pintu dapur, suaranya dalam. "Sudah, nanti saja dibicarakan lagi. Sudah malam." Aku mengangguk tanpa bicara lagi. Mas Agus juga diam dan kembali ke meja makan, menghabiskan sisa nasinya. Aku tahu, pikirannya sudah tidak lagi di situ. Malam itu, aku tidur memunggunginya. Mata menatap langit-langit kamar. Mas Agus di sampingku sesekali bergerak gelisah, kadang seperti ingin bicara tetapi kemudian mengurungkannya. Sekitar pukul 10 lebih, pintu depan terbuka pelan. Aku mendengar suara langkah sandal ibu mertuaku yang khas. Beliau melewati kamar kami tanpa berhenti, langsung masuk ke kamarnya. Tak lama kemudian,
terdengar suara air dari kamar mandi. Aku memejamkan mata, tetapi tidak bisa tidur. Keesokan paginya, aku bangun lebih awal dari biasanya. Dapur masih rapi seperti semalam. Kubuka kulkas, melihat isinya sekilas, lalu mengeluarkan beberapa butir telur dan sayuran untuk sarapan sederhana. Ibu mertuaku masuk ke dapur saat aku sedang memecahkan telur. Beliau menatapku sekilas, tidak berkata apa-apa, lalu mengambil teko dan menuang air ke dalam gelas. Suasana di antara kami terasa berat. Aku tidak menyapa lebih dulu, beliau juga tidak bersuara. Hanya ada suara wajan yang memanas dan minyak yang berdesis. Sesaat kemudian, beliau meletakkan gelasnya, berbalik ke arahku, suaranya tenang. Kemarin kamu bicara seperti itu di depan semua orang, menurutmu itu benar? Aku masih menatap wajan, membalik telur dadar agar matangnya merata. Dita hanya mengatakan apa yang Dita lihat, Bu. Beliau tersenyum sinis, menarik kursi dan duduk. Kamu baru beberapa tahun di rumah ini sudah merasa paling tahu mana yang benar dan salah? Aku mematikan kompor, memindahkan telur ke piring, lalu berbalik menatapnya. Dita tidak perlu tinggal lama untuk tahu. Sesuatu yang jelas, akan terlihat jelas. Beliau menopangkan tangan ke meja, tubuhnya sedikit condong ke arahku. Jadi, yang kamu lihat jelas adalah ibu mengambil barangmu untuk diberikan kepada putri ibu, dan kamu tidak suka. Dita tidak suka karena ibu tidak memberitahu Dita, jawabku. Beliau terdiam sejenak, lalu tertawa. Kali ini tawanya lebih jelas, tetapi tidak hangat. Rumah ini milik siapa? Aku tidak langsung menjawab. Milik bapak dan ibu, jawabku akhirnya. Beliau melanjutkan sendiri. Barang di rumah ini, ibu mau berikan kepada siapapun, itu hak ibu. Kalimat itu, seperti sesuatu yang jatuh di dalam hatiku. Bukan kejutan, melainkan konfirmasi atas sesuatu yang selama ini hanya kurasakan samar-samar. Barang itu dibeli dengan uang Dita, kataku, nada suaraku tetap datar. Beliau mengibaskan tangannya. Uangmu atau uang siapapun, itu tetap uang yang ada di dalam rumah ini. Kamu sebagai menantu, harus tahu caranya berbagi. Aku menatapnya. Melihat di matanya bukan niat jahat, melainkan sebuah keyakinan yang sangat kokoh pada cara berpikirnya sendiri. Justru itulah yang membuatku sulit berdebat. Aku menarik kursi dan duduk di hadapannya. Kalau ibu mau membantu Mbak Rini, Dita tidak akan melarang. Tapi ibu cukup bicara satu kata, Dita akan siapkan sendiri. Cara ibu yang seperti ini membuat Dita merasa tidak dihargai. Beliau mengerutkan dahi. Tidak dihargai apanya? Ibu kan tidak mengambil barangmu untuk dijual. Aku menghela napas pelan. Ini bukan soal menjual atau tidak, Bu. Ini soal cara. Beliau terdiam, menatapku cukup lama. Lalu beliau berdiri, berjalan ke arah pintu dapur, dan berkata sambil lalu, "Kamu terlalu banyak berpikir." Kalimat itu membuatku tidak bisa berkata apa-apa lagi. Siang itu aku bekerja seperti biasa, tetapi sepanjang pagi pikiranku terus kembali ke percakapan di dapur. Bukan karena aku ingin menang berdebat, tetapi karena aku sadar, ada jarak yang sangat sulit dijembatani antara aku dan ibu mertuaku. Sore harinya saat aku pulang, rumah terasa lebih sepi. Bapak belum pulang, suamiku juga. Hanya adik iparku, Dewi, yang sedang duduk di ruang keluarga sambil bermain ponsel. Melihatku, dia mengangkat wajah dengan ragu. "Mbak, tadi pagi ibu bilang apa sama Mbak?" Aku melepas sepatu dan meletakkannya di sudut. Lalu masuk. "Ada." Dewi menatapku, matanya penasaran sekaligus waspada. "Mbak jangan marah sama ibu, ya. Ibu memang orangnya begitu dari dulu." Aku duduk dan menuang segelas air. "Mbak tidak marah, cuma tidak suka." Dewi mengangguk-angguk, lalu berbisik. "Ibu itu sayang sekali sama Mbak Rini. Dulu waktu Mbak Rini menikah, hidupnya susah, jadi ibu selalu merasa bersalah." Aku menatapnya. "Lalu Mbak sendiri bagaimana?" Dia sedikit terkejut, lalu tersenyum canggung. "Kalau aku kan tinggal dekat, jadi ibu pikir aku baik-baik saja." Jawaban itu sederhana, tetapi cukup membuatku sedikit lebih mengerti. Aku berdiri, berjalan ke dapur, membuka kulkas. Isinya hanya tinggal beberapa bahan sisa.
Kututup kembali pintu kulkas, lalu bertanya, malam ini makan apa? Dewi mengangkat bahu. Mungkin yang sederhana saja. Aku mengangguk, mulai menyiapkan makan malam. Sekitar pukul 7 kurang, suamiku pulang. Dia masuk, menatapku sekilas, lalu langsung masuk ke kamar tanpa berkata apa-apa. Tak lama kemudian, ibu mertuaku juga pulang. Beliau meletakkan tasnya, masuk ke dapur, melihat sekilas apa yang sedang kumasak. Hari ini masih belum ada yang enak, ya? Tanyanya. Nadanya ringan seolah hanya bertanya. Aku tidak berbalik. Iya, Bu. Bulan ini Dita sedang berhemat. Beliau tidak berkata apa-apa lagi, tetapi aku mendengar suara kursi ditarik, lalu helaan napas panjang. Makan malam berlangsung dalam keheningan. Menjelang selesai, ibu mertuaku meletakkan sendoknya, menatap suamiku. Gus, nanti antar ibu ke rumah Mbak Rini sebentar. Mas Agus mengangguk. Iya, Bu. Aku tetap makan, tetapi telingaku mendengar setiap kata dengan jelas. Mau bawa sedikit barang, lanjutnya. Mas Agus ragu-ragu. Tapi di rumah sudah tidak ada apa-apa, Bu. Ibu mertuaku melirikku, lalu kembali menatap putranya. Kalau tidak ada, ya beli. Suasana kembali menegang. Aku meletakkan sendok, mengelap mulut, lalu berdiri. Besok Mas Agus berangkat kerja pagi. Mungkin tidak bisa mengantar ibu. Mas Agus menatapku. Sedikit terkejut. Ibu bisa naik ojek. Lanjutku. Ibu mertuaku menatapku lurus, kali ini sorot matanya tidak lagi tenang. Maksudmu apa bicara begitu? Aku berdiri di ujung meja, menatapnya. Maksud Dita. Kalau ibu mau membawakan sesuatu untuk Mbak Rini, silakan ibu urus sendiri. Dita tidak ikut campur lagi, beliau menggebrak meja pelan. Di rumah ini masih ada anak laki-lakiku, bukan giliranmu yang memutuskan. Sebelum aku sempat menjawab, Mas Agus sudah berdiri, suaranya sedikit lebih tinggi dari biasanya. Sudah, kalian berdua jangan bicara lagi, dia berbalik ke arahku, suaranya merendah tetapi tetap tegang. Jangan membesar-besarkan masalah. Aku menatapnya, lalu menatap ibu mertuaku, yang masih menatapku dengan sorot mata yang mengeras. Aku menarik kursiku, mundur selangkah. Kalau begitu, biar Mas Agus yang urus, aku berbalik dan melangkah ke kamar. Baru saja tanganku menyentuh gagang pintu, dari belakang terdengar suara ibu mertuaku. Kalau kamu sudah begitu, mulai besok uang belanja dipegang kamu saja. Ibu tidak akan sentuh lagi. Aku berhenti, tidak menoleh. Di kepalaku terlintas bayangan tas kain itu, kantong-kantong kresek yang diikat erat, dan kepergiannya yang diam-diam. Aku menggenggam gagang pintu lebih erat, lalu perlahan membukanya. Tanganku baru saja menyentuh gagang pintu ketika dari belakang terdengar suara kursi yang ditarik dengan kasar, suara melengking yang membuat seisi rumah seolah membeku. Aku diam sejenak, lalu melepaskan tanganku dari pintu dan berbalik. Ibu mertuaku masih berdiri di samping meja makan. Kedua tangan menekan permukaan meja, mata menatap lurus ke arahku. Lampu di langit-langit menyorot wajahnya, memperlihatkan setiap guratannya yang kini tampak keras. Kamu mau kemana? Tanyanya. Aku menatapnya, suaraku tetap datar. Saya mau masuk kamar. Pembicaraan belum selesai, sudah mau pergi? Pertanyaannya tidak keras, tetapi memiliki kekuatan yang membuatku tidak bisa melangkah begitu saja. Mas Agus berdiri di tengah-tengah kami, matanya bergerak bolak-balik antara aku dan ibunya, jelas sekali dia terjebak. Adik iparku duduk di sudut meja, tidak berani mengangkat kepala. Aku berbalik sepenuhnya, berjalan mendekati meja makan, berdiri berhadapan dengan ibu mertuaku. Bukan pergi, Bu. Saya hanya tidak mau bicara lagi ketika semuanya sudah jelas. Beliau menyeringai, menarik kursi dan duduk, tetapi matanya tak lepas dariku. Jelas apanya? Coba katakan, apa yang kamu lihat sudah jelas. Aku menatapnya, melihat di matanya bukan hanya rasa tidak suka, tetapi juga sesuatu yang terasa seperti tantangan. Jelas bahwa ibu tidak menganggap usaha saya mengeluarkan uang untuk mengurus keluarga ini sebagai sesuatu yang berarti. Beliau tertawa. Kali ini tawanya pendek dan kering. Bicaramu bagus sekali,
mengurus keluarga. Memangnya seberapa banyak yang kamu urus sampai bicara seperti itu? Kalimat itu membuatku sedikit terdiam, bukan karena terkejut, tetapi karena aku tahu beliau sedang mencoba mendorong percakapan ini lebih jauh. Mas Agus melangkah maju, suaranya mendesak, "Ibu, sudah." Beliau mengangkat tangan, memberi isyarat agar putranya diam, mata masih menatapku. "Katakan, seberapa banyak yang kamu urus untuk rumah ini?" Aku menarik napas dalam-dalam, lalu berkata perlahan, "Saya tidak pernah menghitungnya, Bu. Tapi apa yang saya lakukan dengan tulus." Beliau mengangguk, seolah sudah menunggu jawaban itu. "Lalu kamu pikir ibu tidak melakukan apa-apa?" Aku tidak langsung menjawab. Beliau melanjutkan, suaranya merendah. "Rumah ini. Sebelum kamu datang, ibu yang urus semuanya. Dari makanan, pakaian, tagihan listrik dan air, biaya sekolah anak-anak. Ibu tidak pernah butuh pengakuan dari siapapun." Aku menatapnya. Sebagian diriku mengerti, tetapi itu tidak lantas membuat tindakannya menjadi benar. "Saya tidak menyangkal itu, Bu. Tapi sekarang, saya juga ikut mengurus." Beliau memiringkan kepala. Sorot matanya menajam. "Kalau mengurus, ya yang tulus. Jangan pilih bagian yang menguntungkanmu saja lalu meninggalkan yang lain." Kalimatnya memberiku tekanan, bukan tekanan untuk berbuat lebih banyak, tetapi perasaan seperti dipaksa mengenakan peran yang tidak kupilih. Aku menarik kursi dan duduk di hadapannya. "Saya tidak meninggalkan bagian manapun, Bu. Saya hanya ingin semuanya transparan." "Transparan bagaimana?" tanyanya. "Transparan itu artinya, jika ibu ingin membawakan sesuatu untuk Mbak Rini, ibu bicara pada saya. Saya akan siapkan, bukan mengambilnya diam-diam dan menganggapnya hal yang biasa." Beliau terdiam sejenak, lalu menoleh ke arah suamiku. "Gus, kamu dengar? Istrimu sedang mengajari ibu cara hidup di rumah ini." Mas Agus menghela napas, mengusap wajahnya. "Ibu jangan bicara begitu." Aku menatapnya, melihat jelas kelelahan di matanya, tetapi juga melihat dia tidak sepenuhnya memihakku. Itu membuatku sedikit kecewa. Ibu mertuaku berdiri, berjalan mengitari meja, lalu berhenti di belakang kursiku. "Menantu bicara pada mertua seperti ini, menurutmu pantas?" Aku tidak berbalik, hanya berkata, "Saya bicara sebagai sesama anggota keluarga." Beliau tertawa kecil, tawa yang tidak ceria. "Anggota keluarga tapi perhitungan setiap suap nasi?" Aku berbalik menatapnya. "Saya tidak perhitungan, Bu. Saya hanya tidak mau dianggap remeh." Suasana di ruangan itu terasa semakin pekat. Bapak mertuaku, yang sedari tadi diam, akhirnya berdiri dan mendekat. "Sudah, cukup," katanya. Suaranya tidak keras tetapi tegas. "Masalah makan saja sampai ribut begini, merusak selera makan." Beliau menatap suaminya sekilas, lalu berbalik pergi tanpa berkata apa-apa lagi. Aku juga berdiri, membereskan piring dan mangkuk. Tidak ada lagi yang bicara. Malam itu aku tidak bisa tidur. Suara kipas angin, suara kendaraan yang sesekali lewat, semuanya terdengar sangat jelas di tengah keheningan. Mas Agus di sampingku beberapa kali menghela napas, lalu berbalik menghadapku. "Kamu mau sampai kapan begini?" tanyanya. Aku tidak menoleh. Aku tidak melakukan apa-apa. Aku hanya berhenti. Berhenti apa? Berhenti melakukan semua hal yang menurutku tidak benar. Dia terdiam sejenak. "Kalau kamu begini terus, ibu akan punya pikiran lain tentangmu." Aku memejamkan mata, tetapi tidak tidur. Ibu memang sudah punya pikiran lain. Keesokan paginya, aku bangun sedikit lebih siang. Saat keluar dari kamar, aku melihat ibu mertuaku sudah duduk di ruang keluarga. Di depannya ada tas kain yang biasa. Beliau sedang membungkus sesuatu dengan kantong kresek, mengikatnya erat. Aku berdiri di ambang pintu, menatapnya. Beliau mengangkat wajah, melihatku, lalu melanjutkan aktivitasnya tanpa bicara. Aku melangkah mendekat, melirik ke dalam tasnya. Ada beberapa ikat sayur, beberapa butir telur, dan sepotong kecil daging ayam. Bukan bahan makanan istimewa seperti dulu. Aku tidak berkata apa-apa. Beliau mengangkat tasnya, berdiri, dan berjalan melewatiku. Saat lewat, beliau berbisik,
cukup untuk ku dengar. Tidak ada daging sapi, ya bawa yang lain. Aku berdiri terpaku, tidak berbalik. Pintu terbuka, lalu tertutup. Aku berjalan ke dapur, membuka kulkas. Isinya nyaris kosong. Kuambil ponselku, melihat daftar belanja, lalu meletakkannya kembali. Siang harinya, aku menerima telepon dari nomor tak dikenal. Halo, ini dengan istrinya Agus? Suara seorang wanita, terdengar agak terburu-buru. Iya, betul. Ini siapa ya? Saya Rine. Aku sedikit terdiam. Oh, iya, Mbak. Ada apa? Di seberang sana terdengar suara riuh anak-anak dan denting peralatan dapur. Kamu tahu kan kalau ibu sering membawakan makanan ke sini? Tanyanya langsung. Aku terdiam sejenak. Iya, Mbak. Saya tahu. Dia tertawa kecil, tetapi terdengar tidak nyaman. Tahu tapi diam saja? Aku tidak mengerti maksud pertanyaannya. Saya sudah bicara, Mbak. Dia menghela napas. Jujur saja, Dik. Mbak tidak butuh semua itu. Ibu yang terus memaksa membawanya, Mbak jadi tidak enak. Aku sedikit terkejut. Iya, Mbak. Tapi ibu pikir keluarga Mbak sedang kesulitan. Aku diam mendengarkan dia melanjutkan. Hari ini ibu kesini lagi. Mbak sudah bilang, tapi ibu tidak mau dengar. Terdengar suara anaknya memanggil dari belakang. Sudah ya, Mbak cuma mau kasih tahu itu saja. Jangan sampai kalian jadi tegang karena masalah ini. Telepon ditutup. Aku memegang ponsel, terdiam beberapa saat. Sore harinya saat aku pulang, ibu mertuaku sedang duduk di ruang keluarga. Tasnya diletakkan di samping, isinya kosong. Beliau menatapku, sorot matanya sulit ditebak. Aku masuk, meletakkan tasku, lalu langsung ke dapur. Tak lama kemudian, beliau menyusul. Rini sudah meneleponmu? Tanyanya. Aku berbalik menatapnya. Iya, Bu. Beliau mengangguk, tidak tampak terkejut. Dia bilang apa? Aku menatapnya lurus. Dia bilang tidak butuh. Beliau tertawa. Kali ini tawanya terdengar getir. Dia cuma bilang begitu saja. Kamu tidak akan mengerti. Aku tidak berkata apa-apa. Beliau melangkah mendekat berdiri di hadapanku. Kamu pikir kamu sudah mengerti segalanya, kan? Aku menatapnya, melihat sesuatu yang berbeda di matanya, bukan hanya kekerasan hati. Saya tidak berpikir begitu, Bu. Beliau terdiam, lalu berbalik meninggalkan dapur. Malam itu, saat kami sedang makan malam, ponsel bapak mertuaku berdering. Beliau menjawabnya, raut wajahnya perlahan berubah. Iya, Bapak ke sana sekarang. Beliau berdiri dengan tergesa-gesa. Bu, ayo ikut Bapak. Ibu mertuaku mengangkat kepala. Ada apa, Pak? Ada masalah di rumah Rini. Beliau langsung berdiri. Tanpa bertanya lagi, meraih tasnya dan mengikuti suaminya. Mas Agus juga berdiri. Aku ikut. Aku menatap mereka bertiga. Perasaan tidak enak mulai muncul. Aku bergegas ke pintu. Dita ikut juga. Tidak ada yang menjawab, tetapi aku tetap menyusul, mengunci pintu, dan berlari ke gerbang. Di luar, motor bapak mertuaku sudah menyala. Ibu duduk di belakang, tangannya berpegangan erat. Mas Agus menyalakan motornya, menatapku. Naik. Aku duduk di belakangnya, tanganku berpegangan ringan pada jaketnya. Saat motor melaju, aku menatap ke depan, ke arah jalan menuju rumah Mbak Rini. Jantungku berdebar kencang ketika dari kejauhan kulihat kerlip lampu ambulans. Lampu biru merah itu berkedip-kedip di ujung jalan, semakin lama semakin jelas, membuat jantungku seolah berpacu seirama dengan putaran roda motor. Angin malam terasa dingin di wajah, tetapi hatiku terasa panas. Mas Agus memacu motornya lebih cepat dari biasanya. Tanpa bicara, kedua tangannya mencengkeram stang dengan erat. Saat kami tiba di ujung gang rumah Mbak Rini, beberapa orang sudah berkerumun. Sebuah ambulans terparkir tepat di depan pintu belakangnya terbuka lebar, cahaya putih dari dalamnya menerangi sebagian halaman, terdengar bisik-bisik, sahut-sahutan, bercampur dengan suara tangis anak kecil yang lirih. Mas Agus mengerem mendadak. Aku baru saja turun dari motor ketika melihat ibu mertuaku berlari masuk ke dalam rumah tanpa menunggu siapapun.
Bapak mertuaku menyusul, langkahnya cepat tetapi tetap tenang seperti biasa. Aku berhenti sejenak, melihat sekeliling, baru kemudian ikut masuk. Bau disinfektan samar-samar tercium di udara, bercampur dengan asap knalpot dan aroma lembab malam hari. Di dalam rumah, Mbak Rini sedang duduk di kursi plastik, kedua tangan memegangi kepala, rambutnya acak-acakan, matanya merah. Kedua anaknya berdiri merapat di sudut dinding, menatap semua orang dengan ketakutan. Seorang petugas medis sedang berbicara dengan seorang pria, mungkin suami Mbak Rini, Mas Bambang, suaranya datar tetapi cepat. Ibu. Mbak Rini langsung berdiri begitu melihat ibu mertuaku, suaranya tercekat. Ibu mertuaku mendekat, memegang bahu putrinya. Ada apa, Nduk? Mbak Rini tidak langsung menjawab, hanya menggelengkan kepala, air matanya mengalir deras. Mas Bambang. Dia. Suaranya putus-putus, pria yang berdiri di dekatnya yang ternyata adalah tetangga berbalik. Mengangguk pada bapak mertuaku, lalu berkata cepat, tadi pingsan di bengkel, Pak. Sepertinya kelelahan beberapa hari ini. Sudah dibawa ke rumah sakit untuk diperiksa. Aku melihat ke arah brangkar, yang baru saja didorong keluar. Di atasnya terbaring seorang pria, tak bergerak, wajahnya pucat di bawah sorotan lampu. Seorang petugas medis memegangi selang infus, sementara yang lain mendorong brangkar ke dalam mobil. Ibu mertuaku melepaskan pegangannya pada Mbak Rini, berlari keluar, saya ikut. Bapak mertuaku juga bergegas menyusul. Mas Agus berbalik menatapku. Kamu di sini saja sama Mbak Rini, katanya. Aku mengangguk. Pintu ambulans dibanting tertutup, sirene meraung, lalu mobil itu melaju, lampu biru merahnya perlahan menghilang di ujung gang. Suasana di dalam rumah menjadi hening, para tetangga yang berkerumun mulai membubarkan diri, masing-masing mengucapkan beberapa patah kata sebelum pulang. Tinggallah Mbak Rini, kedua anaknya, dan aku. Aku mendekat, menarik kursi dan duduk di sampingnya. Mbak, minum dulu, kataku pelan. Dia menggeleng, tangannya masih saling meremas. Tiba-tiba saja dia jatuh. Aku lagi masak, dengar suara bruk, pas lari keluar, dia sudah tergeletak. Aku melihat sekeliling rumah. Semuanya masih seperti biasa, hanya suasananya yang berbeda. Nasi di penanak masih menyala. Di atas kompor masih ada panci sayur yang belum sempat dimatikan. Aku berdiri, berjalan ke dapur, mematikan kompor, lalu kembali. Mbak istirahat saja, biar aku yang bereskan. Dia tidak berkata apa-apa, hanya mengangguk lemah. Aku mulai membereskan dapur, sambil sesekali mendengar helaan napasnya, dan bisikan kedua anaknya. Tak lama kemudian, Mbak Rini berdiri dan menghampiriku. Sudah, Dik, jangan dibereskan lagi. Aku berbalik. Tidak apa-apa, Mbak. Dia menatapku, sorot matanya berbeda dari sebelumnya. Tadi pagi. Ibu ada bawa sesuatu lagi? Pertanyaan itu membuatku menghentikan pekerjaanku. Iya, Mbak, ada. Dia menghela napas, lalu tersenyum getir. Padahal sudah Mbak bilang, tapi ibu tetap saja begitu. Aku tidak tahu harus berkata apa. Dia bersandar di meja dapur, suaranya merendah. Sebenarnya, Mbak tidak mau ibu membawakan makanan. Setiap kali ibu datang, Mas Bambang jadi tidak enak hati. Aku menatapnya. Dia merasa tidak bisa menafkahi keluarga. Ya? Tanyaku. Dia mengangguk. Harga dirinya tinggi sekali. Pernah ibu bawakan rendang, dia tidak mau makan sama sekali. Katanya tidak biasa makan hasil pemberian orang. Aku terdiam. Potongan-potongan teka-teki di kepalaku mulai tersambung, tetapi masih ada yang kurang. Kenapa Mbak tidak jelaskan pada ibu? Dia tersenyum sedih. Sudah. Tapi ibu tidak percaya. Ibu pikir Mbak cuma gengsi saja. Dia melanjutkan, Mbak juga tidak mau membuat ibu sedih. Jadi, ya sudah. Mbak biarkan saja. Aku tidak berkata apa-apa lagi. Hanya merasa bahwa semua ini jauh lebih rumit dari yang kukira. Sekitar 1 jam kemudian, Mas Agus menelepon. Dokter masih memeriksa, belum tahu hasilnya. Ibu sama bapak tetap di rumah sakit. Aku bertanya beberapa hal lagi, lalu menutup telepon. Aku kembali menatap Mbak Rini. Mbak ganti baju saja,
biar aku yang jaga anak-anak. Dia ragu sejenak, lalu mengangguk. Saat dia masuk ke kamar, kedua anaknya mendekatiku. Tante, papa tidak apa-apa? Tanya anak yang lebih besar. Aku berjongkok menyejajari tingginya. Papa sedang dirawat sama dokter, sayang. Kamu tenang ya. Dia mengangguk tetapi matanya masih cemas. Hampir tengah malam, Mbak Rini keluar dengan pakaian yang lebih rapi. Mbak ke rumah sakit, ya? Titip anak-anak, bisa? Iya. Mbak, tenang saja. Dia menatapku sejenak seolah ingin mengatakan sesuatu, tetapi kemudian mengurungkannya dan berbalik pergi. Pintu tertutup, meninggalkanku bersama dua anak kecil di rumah yang sunyi. Aku menidurkan mereka, lalu duduk di ruang tamu, menatap jam. Waktu terasa berjalan lambat. Sekitar pukul 1 pagi. Ponselku bergetar. Mas Agus, kamu ke rumah sakit sekarang, katanya, suaranya rendah. Aku langsung berdiri. Kenapa? Dokter bilang, kondisinya tidak baik. Aku tidak bertanya lagi. Aku segera ke sana. Aku menelepon tetangga sebelah, meminta tolong untuk menjaga anak-anak sebentar. 15 menit kemudian, aku sudah berdiri di depan gerbang rumah sakit. Aku bergegas masuk mencari ruang UGD. Dari kejauhan, aku melihat ibu mertuaku duduk di kursi tunggu, kedua tangan bertaut, mata menatap lantai. Bapak mertuaku berdiri di sampingnya, punggung bersandar ke dinding, mata terpejam. Mas Agus melihatku dan mendekat. Masuklah, katanya. Aku masuk ke dalam. Mbak Rini berdiri di samping ranjang, menatap suaminya. Pria itu terbaring, mata terpejam, wajahnya masih pucat, selang infus menancap di tangannya. Dokter berdiri di dekatnya, berbicara dengan seorang perawat. Mbak Rini berbalik, melihatku, matanya sembab. Dik. Aku mendekat, meletakkan tangan di bahunya. Kata dokter bagaimana, Mbak? Dia menggeleng. Belum jelas, katanya harus diobservasi. Tiba-tiba aku teringat semua kantong kresek yang dibawa ibu, penolakan Mbak Rini, dan tatapan ibu saat berkata, kamu tidak akan mengerti. Seorang dokter berbalik menatap kami. Keluarga silakan tunggu di luar sebentar. Kami semua keluar. Di koridor, ibu mertuaku langsung menghampiri dokter. Bagaimana keadaannya, Dok? Dokter itu menatapnya, lalu berkata perlahan, ada indikasi kelelahan kronis dan beberapa masalah terkait nutrisi. Kalimat itu membuatku terdiam. Aku melirik Mbak Rini. Dia juga terpaku. Ibu mertuaku mengerutkan dahi. Nutrisi? Mereka tidak pernah kekurangan makan, Dok. Dokter itu menatapnya lagi. Bukan kekurangan makan, Bu. Tapi pola makan yang tidak benar. Atau sering melewatkan waktu makan dalam jangka panjang. Tidak ada yang bicara. Aku menatap Mbak Rini, melihatnya menunduk, kedua tangannya saling meremas. Di kepalaku terngiang kalimatnya, dia tidak mau makan hasil pemberian orang. Ibu mertuaku berbalik ke arah Mbak Rini, suaranya mendesak. Rini, coba jelaskan. Mbak Rini masih menunduk. Mas Bambang akhir-akhir ini tidak pernah makan malam, katanya lirih. Suasana terasa membeku. Aku melihat wajah ibu mertuaku mengeras, matanya bergetar. Beliau mundur selangkah, tangannya berpegangan pada dinding. Tidak makan. Maksudnya bagaimana? Mbak Rini mengangkat wajah, air matanya tumpah. Setiap kali ibu membawakan lauk, Mas Bambang tidak mau makan. Dia bilang tidak lapar. Aku berdiri diam, rasa dingin menjalar di punggungku. Ibu mertuaku tidak berkata apa-apa lagi, hanya menatap putrinya, lalu menatap pintu ruang UGD yang masih tertutup rapat, tempat menantunya terbaring. Pintu ruang UGD masih tertutup rapat, tetapi ucapan dokter barusan seolah masih menggema di koridor, membebani setiap orang yang berdiri di sana. Ibu mertuaku tidak bertanya lagi, hanya berdiri membisu. Matanya terpaku pada pintu itu, seolah ingin menembusnya untuk melihat segalanya. Mbak Rini berdiri di sampingku, bahunya bergetar. Kedua tangannya saling menggenggam begitu erat hingga buku-buku jarinya memutih. Aku ingin mengatakan sesuatu, tetapi tenggorokanku tercekat. Bapak mertuaku melangkah mendekat, suaranya dalam tetapi jelas. Coba jelaskan pada Bapak, sejak kapan dia tidak makan? Mbak Rini menelan ludah.
Suaranya mengecil. Sudah. Sekitar sebulan lebih. Kenapa? Tanya bapak lagi. Mbak Rini tidak langsung menjawab, hanya menunduk, air matanya menetes satu persatu ke lantai. Dia bilang, tidak biasa makan hasil pemberian orang lain. Lama-lama, dia jadi tidak makan malam sama sekali. Suasana terasa hampa. Aku melirik ibu mertuaku, wajahnya yang tadi keras kini perlahan rapuh. Ada sesuatu yang pecah di dalam sorot matanya. Sangat pelan, Mas Agus mengusap wajahnya lalu berbalik, bersandar ke dinding. Dia tidak berkata apa-apa, tapi aku bisa melihat bahunya yang lunglai. Kenapa kamu tidak bilang sama ibu? Ibu mertuaku akhirnya bersuara. Nadanya tidak lagi tajam, melainkan rendah dan tercekat. Mbak Rini menggeleng. Sudah, Bu. Tapi ibu tidak percaya. Ibu pikir Rini berlebihan. Beliau tidak menjawab. Hanya ada keheningan panjang yang cukup bagi semua orang untuk mengerti bahwa apa yang telah terjadi bukanlah lagi masalah sepele. Aku teringat setiap kali ibu mertuaku membawa tas kainnya, setiap kantong kresek yang diikat rapat, setiap kalimatnya yang kuanggap biasa. Aku merasa kesal, aku bereaksi, tetapi aku tidak pernah memikirkan sisi lain dari cerita ini. Seorang suami yang menolak makan karena harga diri, seorang istri yang tidak bisa berbuat banyak karena tidak ingin menyakiti hati ibunya, dan seorang ibu yang karena terlalu sayang pada putrinya, terus melakukan apa yang dia yakini benar. Ketiganya bertabrakan, dan hasilnya terbaring di balik pintu itu. Pintu terbuka. Dokter keluar, melepas maskernya, menatap kami. Pasien sudah sadar tapi masih lemah. Keluarga boleh masuk untuk menjenguk, tapi jangan terlalu ramai. Ibu mertuaku melangkah maju, tetapi kemudian berhenti dan menatap Mbak Rini. Kamu masuk duluan, Nduk, katanya. Mbak Rini mengangguk, menyeka air mata, lalu masuk. Aku mengintip dari celah pintu, melihatnya mendekati ranjang, membungkuk dan menggenggam tangan suaminya. Pria itu membuka mata, bibirnya bergerak. Aku tidak bisa mendengar apa yang dikatakannya. Tak lama kemudian, Mbak Rini memberi isyarat agar ibu mertuaku masuk. Langkah ibu mertuaku kini lebih lambat, terasa lebih berat. Saat tiba di samping ranjang, beliau hanya berdiri, menatap menantunya. Pria itu, Mas Bambang, menatapnya dengan lelah. Bu, jangan bawakan makanan lagi, katanya, suaranya lemah tapi jelas. Kalimat itu terdengar sampai ke tempatku berdiri. Ibu mertuaku terpaku, mulutnya terbuka tapi tak ada suara yang keluar. Saya tidak kekurangan, Bu. Saya hanya ingin berusaha sendiri, lanjutnya, matanya terpejam sejenak lalu terbuka lagi. Ibu mertuaku hanya berdiri diam, lalu mengangguk sangat pelan. Iya, katanya. Hanya satu kata itu, tetapi suaranya terdengar parau. Aku memalingkan wajah, tidak sanggup melihat lebih lama. Sekitar setengah jam kemudian, semua orang bergantian masuk menjenguk. Aku masuk paling akhir, berdiri di ujung ranjang. Mas Bambang menatapku, mengangguk pelan sebagai sapaan. Aku membalas anggukannya. Saat keluar, aku melihat ibu mertuaku sudah duduk di kursi, kedua tangan di atas lutut, mata menatap lantai. Bapak mertuaku berdiri di sampingnya, Mas Agus mendekatiku. Kamu sudah lihat sendiri, katanya. Aku menatapnya. Iya. Dia menghela napas. Tidak ada yang menginginkan ini terjadi. Kami pulang saat hari sudah menjelang pukul 3 pagi. Tidak ada yang bicara di sepanjang jalan. Saat tiba di rumah, aku membuka pintu, menyalakan lampu. Cahaya kuning di ruang keluarga membuat segalanya tampak normal, tetapi suasananya tidak. Ibu mertuaku masuk, meletakkan tas kainnya di kursi, lalu langsung masuk ke kamarnya tanpa berkata apa-apa. Bapak mertuaku duduk, menuang segelas air. Besok kamu tetap kerja? Tanyanya padaku. Iya, Pak. Mas Agus berdiri di tengah ruangan, menatap ke arah kamar ibunya, lalu menatapku. Tidurlah, katanya. Aku mengangguk, masuk ke kamar. Berbaring di ranjang, aku memejamkan mata tetapi tidak bisa tidur. Bayangan ibu mertuaku di samping ranjang rumah sakit dan kata iyanya yang parau terus terngiang di kepalaku. Keesokan paginya, aku bangun sedikit lebih siang. Saat keluar kamar, aku melihat ibu mertuaku sudah duduk di meja makan,
di hadapannya ada selembar kertas dan pulpen. Beliau sedang menulis sesuatu. Aku mendekat, tetapi tidak melihat apa yang ditulisnya. Sarapanlah, katanya tanpa mengangkat kepala. Suaranya terdengar normal, tetapi ada sesuatu yang berbeda. Aku duduk, mengambil sepotong roti. Tak lama kemudian, beliau meletakkan pulpen, melipat kertas itu, dan mendorongnya ke arahku. Lihat ini, katanya. Aku menatapnya, lalu membuka kertas itu. Di dalamnya ada daftar rincian pengeluaran rumah tangga, listrik, air, belanja pasar, uang sekolah Dewi, bahkan pengeluaran kecil seperti gas dan perbaikan barang. Di bagian bawah, beliau menulis satu baris kalimat. Mulai bulan ini, kamu yang pegang uang belanja. Ibu tidak ikut campur lagi. Selesai membaca, aku mengangkat kepala. Bu, beliau mengangkat tangan, menghentikanku. Kamu benar. Semuanya harus jelas. Suaranya datar, tetapi setiap kata terdengar tegas. Rumah ini dulu ibu yang urus. Sekarang kamu yang urus, ibu tidak akan intervensi. Aku menatapnya. Di matanya tidak ada lagi pertentangan seperti malam-malam sebelumnya, tetapi juga bukan kelembutan. Ini adalah sebuah keputusan. Maksud saya bukan untuk menyingkirkan ibu, kataku. Beliau menggeleng. Tidak ada yang menyingkirkan siapapun. Masing-masing mengerjakan bagiannya. Aku terdiam. Mas Agus keluar dari kamar, melihat kertas di meja, lalu menatapku dan ibunya. Ada apa ini? Ibu menyerahkan urusan belanja pada istrimu, jawabnya. Mas Agus mengerutkan dahi. Kenapa ibu melakukan itu? Beliau menatap putranya. Supaya tidak ada lagi yang bilang ibu mengambil hak orang lain. Kalimat itu membuat Mas Agus terdiam. Aku melipat kembali kertas itu, meletakkannya di meja. Baik Bu. Akan saya urus. Beliau mengangguk, lalu berdiri. Ya. Beliau berjalan meninggalkan meja makan, mengambil tas kainnya, lalu melangkah ke pintu. Aku melihatnya berhenti sejenak di ambang pintu sebelum membukanya dan pergi, tidak ada kantong kresek di dalam tasnya. Aku menatap kertas itu, lalu menatap Mas Agus. Wajahnya tampak serba salah. Kamu tidak apa-apa? Tanyanya. Aku tidak langsung menjawab. Mau tidak mau. Sudah begini. Dia menghela napas dan duduk. Suasana rumah kita sepertinya akan berbeda mulai sekarang. Aku menatapnya, lalu menatap ke arah pintu tempat cahaya pagi masuk. Iya, kataku. Tetapi dalam hati aku tahu, perbedaan itu baru saja dimulai, dan tidak ada yang tahu akan berakhir seperti apa saat pintu itu tertutup di belakang ibu mertuaku. Pintu itu baru saja tertutup di belakang ibu mertuaku, rasanya seperti rumah ini kehilangan satu detak napas yang familiar. Aku berdiri menatap ke halaman, melihat bayangannya perlahan menghilang di balik gerbang, tangannya masih memegang tas kain yang sama. Kali ini tampak lebih ringan, tanpa kantong kresek yang diikat rapat, tanpa sesuatu yang disembunyikan. Aku kembali masuk, mengambil kertas yang ditinggalkannya, membacanya sekali lagi. Angka-angka yang ditulis dengan rapi, jelas, tanpa kesalahan, persis seperti cara beliau mencatat selama bertahun-tahun. Dulu kupikir itu adalah tugas orang tua di rumah, aku hanya perlu berkontribusi sebisanya. Sekarang, kertas itu di tanganku, seperti sebuah tongkat estafet yang diserahkan tanpa pesan apapun. Mas Agus duduk di meja makan, kedua tangan bertaut, menatap permukaan meja. Apa kamu butuh uang tambahan dariku? Tanyanya. Aku menggeleng. Belum. Biar aku hitung ulang dulu semuanya. Dia mengangguk tetapi belum juga beranjak. Tolong jangan dibuat lebih tegang lagi. Ya, katanya pelan. Aku menatapnya. Aku tidak membuatnya tegang. Situasinya yang menjadi tegang dengan sendirinya. Dia menghela napas, tidak berkata apa-apa lagi. Pagi itu aku tidak langsung berangkat kerja. Aku izin setengah hari. Ingin membereskan semuanya di rumah. Kulkas nyaris kosong. Hanya ada beberapa butir telur, sedikit sayuran, dan sepotong kecil ayam sisa kemarin. Aku mengambil tas belanja dan pergi ke pasar. Jalan yang sama, lapak yang sama, tetapi kali ini aku berdiri lebih lama di depan setiap pedagang, menimbang-nimbang dengan lebih saksama.
Aku tidak lagi membeli berdasarkan kebiasaan, melainkan harus menghitung untuk setiap porsi, setiap hari. Ibu penjual daging langganan tersenyum padaku. Hari ini tidak beli daging sapi, Mbak. Aku tersenyum tipis. Lain kali saja, Bu. Aku membeli sedikit ayam, beberapa ekor ikan, dan sayuran, lalu pulang. Saat tiba di rumah, aku melihat ibu mertuaku sudah pulang, duduk di ruang tamu dengan segelas air di hadapannya. Beliau melirikku, lalu melirik tas belanjaku. "Mulai sekarang kamu yang ke pasar?" tanyanya. "Iya, Bu." Beliau mengangguk tanpa berkomentar. Aku masuk ke dapur dan mulai menyiapkan bahan masakan. Semuanya berjalan normal, tetapi rasanya tidak lagi sama. Tidak ada yang bertanya hari ini masak apa. Tidak ada yang memberi masukan. Hanya ada aku dan pekerjaanku. Siang hari saat makan bersama, ibu mertuaku makan sangat sedikit. Beliau hanya mengambil beberapa potong sayur, makan dengan perlahan, lalu meletakkan sendoknya. "Masakanmu lumayan," katanya. Aku tidak tahu itu pujian atau sekadar komentar. Aku hanya mengangguk. Mas Agus melirik kami bergantian, lalu kembali menunduk melanjutkan makannya. Hari-hari berikutnya, ritme kehidupan di rumah berubah drastis. Aku yang pergi ke pasar, memasak, dan menghitung pengeluaran. Ibu mertuaku tidak lagi menyentuh urusan dapur, hanya sesekali masuk, melihat-lihat, lalu keluar lagi. Suatu sore, saat aku sedang mencuci sayuran, beliau masuk dan berdiri di belakangku cukup lama. Aku tahu beliau di sana, tetapi aku tidak berbalik. "Kamu belanjanya terlalu sedikit," katanya. Aku berhenti, lalu berbalik. "Cukup untuk makan, Bu." Beliau menatapku. Sorot matanya menunjukkan rasa tidak setuju. Di rumah ini ada 4 orang dewasa. Makan segitu mana cukup? Aku meletakkan keranjang sayur. "Sudah saya hitung, Bu. Tidak akan kurang." Beliau tidak bicara lagi, tetapi aku bisa melihat dengan jelas bahwa beliau tidak puas. Malam itu saat makan malam, bapak mertuaku bertanya, "Ikannya masih ada?" Aku menggeleng. "Sudah habis, Pak." Beliau mengangguk. Aku melihatnya mengambil porsi sayur lebih banyak. Setelah makan dan membereskan semuanya, aku masuk ke kamar, mengeluarkan buku catatan untuk menulis pengeluaran. Aku menghitung setiap rupiah, berusaha menyeimbangkan antara cukup makan dan tidak boros. Tak lama kemudian, pintu kamarku terbuka. Ibu mertuaku masuk. Aku mengangkat kepala. "Ada apa, Bu?" Beliau tidak langsung menjawab, hanya menatap buku catatanku. "Kamu sedang mencatat apa?" "Pengeluaran rumah, Bu." Beliau mendekat, melihat sekilas. "Kamu catat serinci itu?" "Iya, Bu, supaya lebih mudah mengelolanya." Beliau tersenyum tipis, senyum yang tidak ceria. Dulu ibu tidak perlu mencatat juga tahu. Aku menutup buku catatanku. "Zaman sudah berbeda, Bu." Kalimatku membuatnya sedikit terdiam. "Maksudmu cara ibu salah?" Aku menggeleng. "Bukan. Hanya saja, saya melakukannya dengan cara saya sendiri." Beliau berdiri diam sejenak, lalu berbalik pergi. "Iya, cara kamu." Beliau keluar dari kamar, meninggalkan keheningan. Malam itu, aku berpikir lama. Aku tahu aku sedang berusaha melakukan segalanya dengan benar, tetapi benar versiku ini justru membuat segalanya terasa semakin berjarak. 3 hari kemudian, Mbak Rini menelepon. "Mas Bambang sudah lebih baik, besok boleh pulang," katanya. Aku menghela napas lega. "Syukurlah kalau begitu. Kalau ada waktu, mampir ke sini ya," tambahnya. Aku melihat kalender, lalu mengangguk. "Iya, Mbak. Besok sore saya ke sana." Keesokan sorenya, aku membawakan buah-buahan ke rumahnya. Saat tiba, aku melihat Mas Bambang sedang duduk di ruang tamu. Badannya terlihat lebih kurus, tetapi tampak segar. Dia melihatku dan mengangguk. "Terima kasih sudah datang." Aku meletakkan keranjang buah. "Yang penting Mas sudah sehat." Mbak Rini keluar dari dapur, tersenyum tipis. "Sini, Dik, duduk." Kami mengobrol sejenak. Suasananya lebih ringan dari hari itu, tetapi masih ada sedikit kecanggungan. Tak lama kemudian, ibu mertuaku juga datang. Beliau masuk,
menatap menantunya, lalu bertanya, "Bagaimana badanmu?" "Sudah lebih baik, Bu," jawabnya. Ibu mertuaku mengangguk lalu duduk. Tidak ada yang menyinggung kejadian lama, tetapi bayang-bayangnya masih terasa di udara. Aku berdiri, pamit ke dapur untuk membantu Mbak Rini. Di dapur, dia berbisik, "Ibu masih suka bawakan makanan?" Aku menggeleng. "Tidak." Dia menghela napas. "Syukurlah." Aku menatapnya. "Mbak sudah bicara lagi dengan ibu?" Dia menggeleng. "Belum." Mbak juga bingung mau bicara bagaimana. Saat makan malam bersama di rumahnya, ibu mertuaku tiba-tiba berkata dari ruang tamu. "Sekarang menantuku yang pegang semua uang belanja." Suaranya tidak keras, tetapi cukup untuk didengar semua orang. Aku berhenti sejenak. Mbak Rini menatapku, lalu menoleh ke ibunya. "Ibu kenapa bicara begitu?" Ibu mertuaku mengangkat bahu. "Hanya bicara saja. Sekarang kan ibu sudah tidak mengurus lagi." Mas Bambang duduk diam, tetapi aku melihat sorot matanya berubah. Aku melangkah keluar, meletakkan tumpukan piring di meja. "Saya pegang supaya lebih mudah mengaturnya saja, Bu," kataku. Beliau menatapku. "Iya, mudah diatur." Kalimatnya terdengar seperti persetujuan. Tetapi nadanya tidak. Suasana kembali menegang. Aku melihat sekeliling. Semua orang menghindari kontak mata. Aku sadar. Keputusanku menerima kertas itu bukan hanya soal uang. Itu menarik serta banyak hal lain, hal-hal yang tidak bisa ditulis dalam angka. Aku berdiri di sana, merasa seperti baru saja melangkah ke dalam peran baru, tetapi belum tahu harus berdiri di mana agar terasa pas. Di luar, angin bertiup pelan. Ibu mertuaku berdiri, mengambil tasnya. "Ibu pulang dulu," katanya. Beliau melangkah keluar tanpa ada yang menahan. Aku menatap kepergiannya. Saat berbalik, aku melihat Mas Bambang sedang menatapku. "Kamu merasa kesulitan?" tanyanya. Aku menatapnya. "Kesulitan apa, Mas? Berada di tengah-tengah seperti ini." Aku tidak langsung menjawab. "Mungkin nanti juga terbiasa," kataku. Dia mengangguk, tetapi matanya masih tampak berpikir. Aku menunduk, melanjutkan pekerjaanku. Tetapi dalam hati aku tahu, terbiasa itu tidak akan semudah yang kukatakan. Terutama ketika semua orang masih memegang erat bagiannya masing-masing, tidak ada yang mau melepaskan. Pertanyaan dari Mas Bambang membuatku terdiam sejenak. Cangkir di tanganku menyentuh tepi wastafel, menimbulkan bunyi pelan yang cukup untuk menarikku kembali ke kenyataan. Aku mengangkat wajah menatapnya, melihat sorot matanya yang lebih terasa seperti bertanya pada diri sendiri daripada menanyaiku. "Mungkin nanti juga terbiasa," ulangku, kali ini dengan suara yang lebih pelan. Dia tidak berkata apa-apa lagi, hanya mengangguk lalu memalingkan wajah ke arah pintu. Di luar, bayangan ibu mertuaku sudah lenyap, hanya menyisakan gerbang yang tertutup renggang. Malam itu, saat aku dan Mas Agus pulang, suasana di rumah terasa berbeda dari hari-hari sebelumnya. Tidak ada lagi ketegangan yang gamblang, tetapi juga bukan kedamaian. Rasanya seperti permukaan air setelah diterpa badai. Terlihat tenang, tetapi di bawahnya arusnya masih bergolak. Ibu mertuaku duduk di ruang tamu. Di hadapannya ada tas kain yang sama, tetapi kosong. Beliau tidak menonton TV, hanya duduk diam menatap ke arah pintu. Kami masuk, beliau mengangkat wajah, lalu menunduk lagi. "Sudah pulang?" katanya datar. "Iya, Bu," jawab Mas Agus. Aku tidak berkata apa-apa. Langsung masuk ke dapur. Tak lama kemudian, ibu mertuaku menyusul ke dapur. Beliau berdiri di belakangku, tidak terlalu dekat, tapi cukup untuk membuatku sadar beliau sedang mengamati. "Hari ini beli apa?" tanyanya. "Ada ikan, sayur, sama sedikit ayam, Bu," jawabku, mata masih fokus pada talenan. Beliau tidak bertanya lagi, tetapi tetap berdiri di sana. Aku membersihkan ikan, memotong sayuran, setiap gerakan terasa lambat di tengah keheningan yang hanya dipecah oleh suara pisau dan air mengalir. Saat aku meletakkan panci di atas kompor, barulah beliau bersuara lagi. "Dulu, Ibu pergi ke pasar tidak perlu berpikir serumit itu." Aku menghentikan gerakanku sejenak. "Dulu,
Lihat apa yang enak, ya dibeli saja untuk dimasak. Tidak ada yang harus menghitung setiap rupiah, lanjutnya. Suaranya tidak tinggi, tetapi terasa seperti sedang berbicara pada masa lalu. Aku berbalik menatapnya. Keadaan sekarang berbeda, Bu. Beliau menatapku, matanya sedikit menyipit. Berbeda di mana? Aku tidak langsung menjawab. Tidak ingin percakapan ini menjadi perdebatan lagi. Saya hanya ingin semuanya jelas, Bu. Beliau tersenyum tipis, senyum yang tidak bertahan lama. Kalau semuanya jelas, apa ada yang senang? Pertanyaan itu membuatku terdiam. Aku tidak menyangka beliau akan bertanya seperti itu. Aku hanya menatapnya, tidak bisa menjawab. Beliau berbalik dan meninggalkan dapur. Makan malam itu, saat aku menyendokkan ikan ke piring bapak mertuaku, beliau berkata, "Taruh saja di tengah. Siapa yang mau? Ambil sendiri." Aku mengangguk. Ibu mertuaku makan lebih sedikit dari biasanya. Selesai makan, aku masuk ke kamar. Aku membuka buku catatanku, tetapi tanganku yang memegang pulpen terasa goyah. Pertanyaan ibu mertuaku terus terngiang di kepalaku. Kalau semuanya jelas, apa ada yang senang? Pintu kamar terbuka, Mas Agus masuk dan duduk di tepi ranjang. "Bagaimana perasaanmu?" tanyanya. "Tentang apa?" "Tentang kejadian hari ini di rumah Mbak Rini." Aku terdiam sejenak. "Kalau Mas sendiri bagaimana?" tanyaku balik. Dia menghela napas. "Mas merasa, semuanya tidak sesederhana yang kita pikirkan." Aku mengangguk. "Aku juga." Dia menatapku, sorot matanya lebih lembut. "Menurutmu, apa kamu tidak terlalu kaku?" Aku tahu maksudnya. "Aku tidak tahu," jawabku. "Tapi kalau tidak begini, semuanya akan terus terulang." Dia mengangguk, tidak berkata apa-apa lagi. Pagi berikutnya, saat aku keluar kamar, aku melihat ibu mertuaku sudah di dapur, sedang merebus air. Aku sedikit terkejut. "Ibu sudah bangun?" "Sudah biasa," jawabnya tanpa menoleh. Aku mendekat. "Biar saya saja, Bu." Beliau menggeleng. "Tidak perlu. Urus saja pekerjaanmu." Suaranya tidak ketus, tetapi ada jarak yang jelas. Siang itu, saat aku sedang di kantor, ponselku berdering. Ibu mertuaku. "Sore ini bisa pulang lebih awal?" "Ada apa, Bu?" "Ada tamu mau datang," katanya. Bude Lastri, adiknya Bapak. Aku langsung paham. Bude Lastri jarang berkunjung, tetapi setiap kali datang, seisi rumah harus bersiap-siap. "Iya, Bu. Saya akan pulang lebih awal." Sore itu aku izin pulang cepat. Mampir ke pasar membeli bahan tambahan. Saat tiba di rumah, di ruang tamu sudah ada seorang wanita parubaya, berpakaian rapi, duduk dengan punggung tegak dan tatapan yang tajam. "Saya Dita, Bude," sapaku. Beliau menatapku dari atas sampai bawah, lalu mengangguk. "Oh, ini." Aku masuk ke dapur, mulai memasak. Tak lama kemudian, aku menyajikan teh. Beliau menyesapnya sedikit. "Bude dengar, sekarang kamu yang pegang uang belanja di rumah ini?" tanyanya langsung, tanpa basa-basi. Aku melirik ibu mertuaku, yang hanya diam. "Iya, Bude." Ibu yang menyerahkannya pada saya. Beliau tersenyum tipis. "Diserahkan? Atau kamu yang minta?" Aku menjaga nada bicaraku tetap tenang. "Diserahkan, Bude." Beliau mengangguk, tetapi sorot matanya tidak berubah. "Rumah ini dari dulu kakakku yang urus semuanya. Kamu baru beberapa tahun di sini sudah berani mengubah aturan?" "Saya hanya melakukannya dengan cara saya, Bude." Beliau menoleh ke ibu mertuaku. "Bagaimana menurutmu, Mbak Kyu?" Ibu mertuaku terdiam sejenak, lalu berkata, "Dia ingin semuanya jelas." Bude Lastri tertawa. "Jelas." Kedengarannya bagus. Beliau kembali menatapku. "Tapi apa kamu tahu, di dalam keluarga ada hal-hal yang tidak bisa dijelaskan dengan kertas dan pulpen?" "Saya tahu, Bude. Tapi ada juga hal-hal yang jika tidak dijelaskan, bisa menimbulkan salah paham." Beliau mengangguk, seolah menerima jawabanku tetapi tidak sepenuhnya setuju. "Ucapanmu ada benarnya juga. Tapi benar menurutmu, belum tentu cocok untuk rumah ini." Saat itu Mas Agus masuk. "Ada apa ini?" Bude Lastri tersenyum. "Tidak ada apa-apa. Cuma obrolan keluarga."
Ibu mertuaku kemudian berkata, menantu kita sekarang hebat, pintar menghitung, pintar mengelola. Nadanya tidak menyindir, tetapi juga bukan pujian. Aku berdiri di sana, bingung harus merespons bagaimana. Bude Lastri menatapku, lalu berkata perlahan, pintar itu bagus, tapi pintar tanpa disertai keluesan bisa membuat orang lain tidak nyaman. Kalimatnya jatuh dengan lembut, tetapi terasa menusuk. Aku melihatnya, lalu melihat ibu mertuaku. Saat itu aku sadar, ini bukan lagi hanya tentang aku dan ibu mertuaku. Ini sudah meluas, menyentuh orang-orang lain yang punya suara di keluarga ini. Aku menegakkan tubuh. Saya akan berusaha lebih luwes, Bude. Di luar, senja mulai turun, aku berbalik ke dapur, tetapi dalam hati aku tahu, mulai sekarang setiap tindakanku tidak lagi hanya sebatas urusan dapur. Baru saja aku membalikkan badan ke arah dapur, aku mendengar suara kursi bergeser pelan, diikuti suara Bude Lastri, tidak keras tetapi setiap katanya jelas. Keluarga ini dari dulu tidak ada yang namanya pegang uang belanja sendiri-sendiri. Aku menghentikan tanganku di wastafel. Aku tahu kalimat itu ditujukan untuk semua orang. Aku mematikan keran, mengeringkan tangan, lalu berbalik. Dulu tidak ada, bukan berarti sekarang tidak boleh ada, Bude. Bude Lastri menatapku, sorot matanya lebih tajam. Bicaramu gampang sekali. Kalau di dalam rumah semua orang merasa dirinya paling benar, apa itu masih bisa disebut rumah? Saya tidak merasa paling benar, Bude. Saya hanya melakukan apa yang saya rasa paling sesuai. Ibu mertuaku, yang duduk di sampingnya, berkata pelan, sesuai untukmu saja. Aku menarik napas dalam-dalam. Saya tidak pernah bilang cara ibu salah, saya hanya tidak mau melanjutkan cara yang saya rasa tidak nyaman. Suasana semakin berat. Bude Lastri tersenyum sinis. Kamu bicara begitu, tapi coba pikir, kalau ibumu sendiri diperlakukan seperti ini oleh menantunya, apa kamu akan terima? Pertanyaan itu membuatku sedikit terdiam. Aku menatapnya, lalu berkata perlahan, jika ibu saya yang mengalaminya, saya akan mengatakan hal yang sama seperti yang saya katakan sekarang. Bude Lastri menatapku lama, lalu menoleh ke ibu mertuaku. Hebat juga kamu bisa dapat menantu seperti ini, Mbak Yu. Ibu mertuaku tidak menjawab, hanya berdiri dan masuk ke dapur. Beliau membuka lemari, mengambil beberapa mangkuk, dan meletakkannya dengan agak keras di atas meja. Lanjutkan masakanmu, katanya tanpa menatap. Aku mengangguk dan kembali memasak. Makan malam itu, meja makan lebih ramai dari biasanya. Ada opor ayam, ikan gurame bakar, tumis kangkung, dan sambal. Aku sengaja memasak lebih banyak dan lebih baik. Bude Lastri duduk di tengah, semua orang makan dalam diam. Sesaat kemudian, Bude Lastri meletakkan sendoknya. Masakannya enak, katanya, lalu melanjutkan, tapi makan di dalam rumah itu bukan hanya soal rasa di lidah. Ini soal bagaimana kita saling menjaga perasaan satu sama lain. Mas Agus meletakkan sendoknya. Bude, masalah ini biar kami selesaikan sendiri, ya? Bude Lastri tersenyum. Iya, kalian sudah besar, selesaikan sendiri. Beliau melanjutkan makannya, tetapi tidak bicara lagi. Setelah makan dan Bude Lastri pamit pulang, ibu mertuaku memanggilku ke ruang tamu. Duduk, katanya. Beliau menatapku lama. Kamu merasa apa yang kamu lakukan ini benar, kan? Saya merasa saya melakukan apa yang perlu dilakukan, Bu. Beliau mengangguk. Perlu. Tapi apa harus dengan cara seperti ini? Saya tidak tahu cara lain, Bu. Beliau menghela napas, bersandar di kursi. Waktu ibu seumuran kamu, ibu juga berpikir begitu. Semuanya harus jelas, harus adil. Beliau terdiam sejenak. Tapi hidup dalam satu atap, ada hal-hal yang tidak bisa dibagi presisi seperti itu. Kamu lihat sendiri kan? Masalah di rumah Rini. Ibu juga tidak ingin jadi seperti itu. Saya mengerti, Bu. Kamu mengerti. Tapi kamu tetap melakukan dengan caramu. Aku tidak menyangkal. Beliau tersenyum tipis. Kali ini senyum yang lelah. Kamu lebih keras kepala dari yang ibu kira. Beliau berdiri. Sudah, istirahatlah. Beliau masuk ke kamarnya, meninggalkanku sendirian di ruang tamu.
Aku duduk di sana, menatap sekeliling rumah. Semuanya masih sama, tetapi rasanya berbeda. Saat melewati kamar ibu mertuaku, aku melihat pintunya sedikit terbuka. Beliau sedang duduk di tepi ranjang, di hadapannya ada tas kain yang sama. Beliau membukanya, mengeluarkan sebuah kantong kresek, mengikatnya erat, persis seperti yang pernah kulihat. Beliau membukanya lagi, di dalamnya ada sedikit sisa daging dan sayur dari makan malam tadi. Beliau menatapnya sejenak, lalu mengikatnya kembali dan memasukkannya ke dalam tas. Aku mundur perlahan, tidak ingin ketahuan. Kembali ke kamar, aku berbaring tetapi tidak bisa tidur. Bayangan kantong kresek itu terus muncul di kepalaku. Keesokan paginya, aku bangun lebih awal. Saat keluar, aku tidak melihat ibu mertuaku di dalam rumah. Aku melangkah ke halaman, gerbang sedikit terbuka. Aku melihat bayangannya berjalan menjauh, tangannya memegang tas kain itu. Aku berdiri menatapnya, lalu kembali masuk, membuka kulkas. Kuambil sedikit daging dan sayuran, memasukkannya ke dalam kantong lain. Kuikat, lalu kuletakkan di atas meja dapur. Aku berdiri di sana, menatap kantong itu, tidak tahu apa yang harus kulakukan selanjutnya, ketika ku dengar suara pintu gerbang berderit pelan. Pintu gerbang berderit pelan, lalu terbuka. Aku masih berdiri di dapur, tanganku di atas kantong yang baru saja kuikat, mataku menatap ke arah pintu. Langkah kaki ibu mertuaku terdengar, pelan. Beliau masuk, berhenti di ambang pintu dapur, menatap lurus pada kantong di atas meja. Tidak ada yang bicara. Aku tidak menyembunyikannya, juga tidak menjelaskan. Beliau melangkah mendekati meja. Matanya terpaku pada ikatan kantong plastik itu. "Punya kamu?" tanyanya. "Iya, Bu," jawabku. Beliau tidak bertanya lagi, hanya mengulurkan tangan, menyentuh kantong itu sekilas, lalu menariknya kembali. "Mau kamu apakan?" Aku menatapnya, lalu menatap kantong itu. "Saya belum tahu, Bu." Jawabanku jujur. Jawaban itu membuatnya sedikit mengerutkan dahi. Sesaat kemudian, beliau berbalik, meletakkan tas kainnya di kursi, lalu duduk di ruang tamu seperti biasa. Aku masih berdiri di dapur, tanganku menyentuh kantong itu. 10 menit kemudian, beliau kembali ke dapur. "Bawakan saja untuknya," katanya. Aku mengangkat kepala. "Untuk Mbak Rini?" Beliau mengangguk. "Iya." Aku menatapnya. Sorot matanya tidak lagi sekeras dulu, tetapi juga belum sepenuhnya lembut. "Saya yang bawa? Atau ibu?" tanyaku. Beliau terdiam sejenak. "Kamu saja." Aku mengangguk, mengangkat kantong itu, dan berjalan ke pintu. Saat melewatinya, aku mendengarnya berbisik, "Jangan diikat terlalu kencang." Aku berhenti sejenak, lalu melanjutkan langkah. Saat tiba di rumah Mbak Rini, dia yang membuka pintu. Matanya menatapku, lalu menatap kantong di tanganku. "Dik," aku mengangkat kantong itu. "Ibu yang suruh bawa." Dia menatapku sejenak, lalu menyingkir. "Masuklah." Aku meletakkan kantong itu di meja. Mas Bambang sedang duduk di kursi. "Pagi sekali ke sini?" "Sekalian lewat, Mas," jawabku. Mbak Rini membuka kantong itu. Isinya hanya sedikit daging dan sayur, tidak ada yang istimewa. "Biar Mbak masak," katanya. Saat aku hendak pamit pulang, Mbak Rini mengantarku ke pintu. "Terima kasih." "Ya," katanya. Aku menggeleng. Dia menatapku, lalu berbisik, "Tolong jangan persulit ibu." Kalimat itu membuatku sedikit terdiam. "Saya tidak mempersulit, Mbak." Dia mengangguk, tetapi tidak berkata apa-apa lagi. Aku pulang dengan perasaan yang lebih berat. Saat tiba di rumah, ibu mertuaku masih duduk di ruang tamu. "Sudah?" tanyanya. "Sudah, Bu." Siang itu saat kami makan, ibu mertuaku mengambil sepotong ikan dan meletakkannya di piringku. "Makanlah," katanya. Aku sedikit terkejut. Itu adalah pertama kalinya setelah sekian lama beliau melakukannya. Sebuah gestur kecil, tetapi cukup untuk membuatku sadar ada sesuatu yang berubah. Baru saja aku berbaring untuk istirahat siang, ponselku berdering. "Mbak Rini." "Dik, bisa kesini lagi?" Suaranya panik. "Mas Bambang tidak mau makan." Aku langsung bangkit. "Aku kesana sekarang."
Saat tiba, Mbak Rini sudah menunggu di pintu. Dia bilang tidak mau makan ini, katanya, menunjuk panci di atas kompor. Aku masuk, melihat Mas Bambang duduk di meja makan, tidak menyentuh piringnya. Mas, sapaku. Dia mengangkat kepala. Saya tidak biasa, katanya. Aku paham. Jadi, Mas mau makan apa? Tanyaku. Dia diam. Aku mendekati panci itu, menyendok semangkuk, dan meletakkannya di hadapannya. Coba satu suap saja, Mas. Dia tidak bergerak. Aku duduk di hadapannya. Mas tidak mau makan karena ini dari rumah saya? Atau karena Mas memang tidak mau makan? Dia menatapku, tidak menghindar. Saya tidak mau merasa tidak bisa menafkahi keluarga. Jawaban itu membuatku terdiam. Mbak Rini berbalik, menyeka air mata. Aku berdiri, mengambil mangkuk itu dan menuangnya kembali ke panci. Baiklah, kataku. Mbak Rini menatapku. Bukan karena masakannya tidak enak, lanjutku, tapi karena yang mau makan belum siap. Aku mengambil kantong sisa belanjaan tadi pagi. Biar saya masak ulang sama Mbak. Mbak Rini menatapku, lalu mengangguk. Aku menyingsingkan lengan baju, memulai lagi dari awal. Di tengah kesibukanku, aku mendengar suara langkah di belakang. Ibu mertuaku berdiri di ambang pintu dapur, menatap ke dalam. Aku tahu beliau di sana. Tak lama kemudian, beliau melangkah masuk, meletakkan tas kainnya, dan berkata, "Biar ibu saja." Aku menghentikan pisau yang sedang memotong sayuran. Kalimat "biar ibu saja" itu terdengar jelas di dapur yang sunyi, membuatku dan Mbak Rini terdiam. Aku berbalik. Beliau berdiri di ambang pintu, matanya menatap panci di atas kompor, lalu beralih menatapku. "Ibu," panggil Mbak Rini lirih. Beliau tidak menatap putrinya, hanya berjalan lurus masuk, meletakkan tasnya, dan menyingsingkan lengan bajunya. "Biar ibu yang masak," ulangnya, kali ini lebih tegas. Aku meletakkan pisauku. "Baik, Bu," kataku, lalu mundur selangkah. Beliau mengambil alih dapur, menuang masakan yang tadi kubuat ke dalam mangkuk. "Ini nanti saja," katanya. Kemudian beliau mulai dari awal, mencuci beras, menyiapkan bumbu, gerakannya cepat dan terampil. Aku dan Mbak Rini hanya berdiri di samping, merasa canggung. "Kamu, cuci sayurnya," kata beliau pada Mbak Rini. Lalu beliau menoleh padaku. "Kamu, duduk saja di luar. Saya bantu di sini, Bu," kataku. Beliau menggeleng. "Tidak perlu. Dapur ini ibu sudah hafal." Aku tidak membantah. Hanya mengangguk dan melangkah keluar. Mas Bambang masih duduk di meja. "Tidak jadi masak?" tanyanya. "Ibu yang masak," jawabku. Tak lama kemudian, aroma masakan yang familiar mulai tercium dari dapur. Setengah jam kemudian, ibu mertuaku menyajikan makanan di meja. "Makan," katanya. Mas Bambang menatap meja makan, lalu menatap ibu mertuaku. Beliau meletakkan sepasang sendok dan garpu, menatap lurus menantunya. "Makan." Mas Bambang mengambil sendoknya, menyuap nasi dan lauk perlahan. Semua orang diam memperhatikannya. Dia mengunyah, menelan, lalu mengambil suapan kedua. Mbak Rini menghela napas lega. Aku melihat ibu mertuaku, yang masih berdiri di samping meja. "Enak?" tanyanya. Mas Bambang mengangguk. "Iya, Bu. Enak." Ibu mertuaku menarik kursi dan duduk. "Makanlah," katanya pada Mbak Rini. Makan siang itu berjalan lambat, tetapi ketegangannya sudah mencair. Aku melihat Mas Bambang menghabiskan nasinya dan bahkan menambah lagi. Selesai makan, aku hendak membereskan piring, tetapi ibu mertuaku menahanku. "Biar ibu saja." Aku terdiam sejenak, lalu mengangguk. Mbak Rini ikut membantu ibunya. Aku berdiri di luar, melihat mereka berdua di dapur. Tak lama kemudian, ibu mertuaku keluar. "Mau pulang?" tanyanya. "Iya, Bu." Di perjalanan pulang, aku membonceng di belakang Mas Agus. Dalam kepalaku masih terbayang kejadian di meja makan tadi. Saat tiba di rumah, Mas Agus berkata, "Mungkin ada hal-hal yang tidak perlu dipisahkan setegas itu. Terkadang, membiarkan orang lain melakukannya justru lebih mudah." Aku terdiam.
Aku bukan tidak mau membiarkan Mas. Aku hanya tidak mau disingkirkan. Malam itu, ibu mertuaku pulang lebih larut. Saat beliau masuk, aku sedang duduk di meja makan, mencatat pengeluaran. Beliau melihat buku catatanku, lalu menatapku. Tak lama kemudian, beliau duduk di hadapanku. Itu, katanya sambil menunjuk buku catatan, kamu catat semua? Iya, Bu. Beliau mengangguk. Ya. Lalu beliau berdiri dan masuk ke kamarnya. Aku menatap buku catatanku. Angka-angka itu masih jelas. Tetapi di kepalaku, semuanya tidak lagi sesederhana itu. Saat aku hendak masuk kamar, aku melihat pintu kamar ibu mertuaku sedikit terbuka. Beliau duduk di tepi ranjang, di hadapannya ada tas kain yang sama. Beliau hanya meletakkan tangannya di atas tas itu, lalu menariknya kembali. Tiba-tiba beliau bersuara tanpa menoleh. Kenapa berdiri di situ? Aku terkejut beliau tahu. Aku masuk. Tadi lewat, Bu. Beliau mengangguk. Duduklah. Aku duduk. Kami terdiam sejenak. Hari ini dia sudah mau makan, kata beliau. Aku mengangguk. Beliau menatap tas kain itu. Mungkin cara ibu yang salah. Beliau mengangkat wajah menatapku. Menurutmu begitu? Aku menatapnya. Menurut saya, semua orang hanya melakukan apa yang mereka anggap benar. Beliau tersenyum tipis. Ya. Beliau berdiri, mengangkat tas kain itu, dan memberikannya padaku. Peganglah, katanya. Aku menatap tas itu, lalu menatapnya. Beliau meletakkan tas itu di tanganku, lalu berbalik meninggalkan kamar. Aku duduk di sana, memegang tas kain itu, tidak tahu apa sebenarnya yang baru saja ku terima. Aku duduk sendirian di kamar. Tas kain itu terasa ringan sekaligus berat di tanganku. Berat bukan karena isinya, tetapi karena semua cerita yang pernah dibawanya. Aku meletakkannya di meja, memandanginya lama. Lalu aku berdiri, membawanya keluar dan meletakkannya di sudut dapur, tempat ibu mertuaku biasa meletakkannya. Keesokan paginya, saat aku ke dapur, ibu mertuaku sudah di sana. Beliau melihat tas itu, lalu menatapku. Kamu taruh di situ? Iya. Bu, beliau mengangguk. Masih cukup bahan makanan? Aku sedikit terkejut, tetapi menjawab. Iya, Bu, masih cukup. Nanti sore kita ke pasar, katanya. Aku mengangkat kepala. Kita pergi bersama? Iya, pergi bersama, ulangnya. Sore itu, kami pergi ke pasar berdua. Di sepanjang jalan kami tidak banyak bicara. Tiba di pasar, beliau yang berjalan di depan. Di lapak daging, beliau berhenti. Ambil yang ini, katanya. Aku mengangguk. Di lapak ikan, beliau memilih seekor, lalu bertanya padaku. Menurutmu ini bagus? Bagus, Bu, jawabku. Pertanyaan-pertanyaan kecil, jawaban-jawaban singkat, tetapi cukup untuk membuatku sadar beliau sedang mengubah caranya. Bukan lagi keputusan sepihak. Saat pulang, kami memasak bersama di dapur. Tidak ada lagi kalimat biar ibu saja atau biar saya saja. Siapa yang lebih dekat dengan bumbu, dialah yang meracik. Siapa yang memegang pisau, dialah yang memotong. Makan malam itu, bapak mertuaku berkata, ikan hari ini enak. Ibu mertuaku menatapku. Dita yang pilih, katanya. Aku terkejut. Mas Agus menatap kami berdua, lalu tersenyum tipis. Selesai makan, saat aku mencuci piring, ibu mertuaku ikut membantu, mengelap piring yang sudah kucuci. Malamnya, saat aku mencatat pengeluaran, beliau masuk ke kamar. Coba ibu lihat catatanmu. Aku menyerahkan bukunya. Beliau melihat setiap baris, lalu mengangguk. Rapi, katanya. Tapi ada yang belum kamu catat. Apa, Bu? Bagian yang kita bawa ke rumah Rini. Kamu mau hitung bagaimana? Aku berpikir sejenak. Saya tidak mau membawanya seperti dulu lagi, Bu. Tapi kalau memang perlu, kita bisa bantu dengan cara lain. Misalnya kita ke sana dan masak untuk mereka. Beliau terdiam lama. Nanti ibu pikirkan, katanya. Beberapa hari kemudian, saat kami hendak ke pasar, beliau berkata, hari ini tidak usah ke pasar, kita ke rumah Rini saja. Kami pergi ke sana, tidak membawa kantong kresek, hanya tas kain kosong.
Saat tiba, Mbak Rini terkejut melihat kami. "Ibu, Dita." Ibu mertuaku langsung masuk. "Hari ini ibu yang masak di sini," katanya. Kami masuk ke dapur. Mas Bambang yang sedang duduk di ruang tamu, melihat ke arah kami. Tak lama kemudian, dia masuk ke dapur. "Bu, ada yang bisa saya bantu?" tanyanya. Ibu mertuaku menatapnya, lalu mengangguk. "Boleh. Tolong potongkan sayuran ini." Aku melihat mereka bertiga, ibu, Mbak Rini, dan Mas Bambang bersama di dapur. Sebuah pemandangan yang tak pernah kubayangkan sebelumnya. Aku merasa ada sesuatu yang perlahan kembali ke tempatnya. Makan siang hari itu terasa hangat. Mas Bambang makan dengan lahap. Mbak Rini lebih banyak tersenyum. Ibu mertuaku tidak banyak bicara, tetapi sesekali melirik menantunya. Aku duduk di antara mereka, menyadari bahwa tidak ada yang menang atau kalah dalam cerita ini. Semua orang hanya sedang belajar untuk menemukan kembali posisi mereka yang sebenarnya. Saat kami pulang, ibu mertuaku memegang tas kain yang masih kosong. Di depan gerbang, beliau berhenti, menoleh padaku. "Besok kalau mau ke pasar, panggil ibu ya," katanya. Aku mengangguk. "Iya, Bu." Beliau berjalan di depan. Aku mengikutinya, menatap tas kain di tangannya. Tas itu masih tas yang sama, tetapi rasanya sudah tidak lagi sama. Dan aku tahu, perubahannya bukan terletak pada tas itu, tetapi pada cara kami semua memegangnya. Setelah hari itu, suasana di rumah berangsur-angsur membaik. Bukan perubahan drastis, melainkan pergeseran-pergeseran kecil yang terasa nyata. Aku dan ibu mertuaku kini sering pergi ke pasar bersama. Percakapan kami tidak lagi canggung. Terkadang kami membahas harga cabai yang naik, terkadang beliau bercerita tentang masa mudanya. Suatu pagi, di depan lapak daging sapi, beliau berhenti lebih lama dari biasanya. Aku berdiri diam di sampingnya. Sesaat kemudian, beliau menoleh padaku. "Menurutmu, potongan yang ini bagus?" Aku mengangguk. "Bagus, Bu." Beliau membelinya. Saat kami berjalan pergi, beliau berkata pelan, "Sudah lama sekali rumah kita tidak makan ini." Kalimat itu membawaku kembali pada malam di meja makan, saat semua konflik ini meledak. Aku tidak mengungkitnya, hanya tersenyum tipis. Siang itu, saat aku menyajikan tumis daging sapi di meja, aku melihat beliau menatap hidangan itu sejenak, lalu mengambil sepotong dan meletakkannya di piringnya. Bapak mertuaku berkomentar, "Wah, ada masakan ini, rasanya suasana rumah jadi beda." Mas Agus tersenyum, menyendokkan sepotong daging ke piringku. Aku merasa seperti sebuah lingkaran panjang akhirnya kembali ke titik awalnya, tetapi dengan pemahaman yang sama sekali baru. Hubungan dengan keluarga Mbak Rini juga membaik. Mas Bambang sudah kembali bekerja. Terkadang saat kami berkunjung, dia sendiri yang menyeduhkan kopi untuk kami. Suatu sore, saat aku dan ibu mertuaku hendak pulang, Mbak Rini menarikku ke samping. "Ibu sekarang sudah banyak berubah, ya," bisiknya. Aku menoleh ke arah ibu mertuaku yang sedang mengobrol dengan bapak di teras. "Mungkin kita semua memang harus melewati jalan yang seperti itu dulu," lanjut Mbak Rini. "Aku masih mencatat pengeluaran, tetapi kini tidak lagi terasa seperti sebuah beban atau pembuktian." Terkadang ibu mertuaku duduk di sampingku, melihat catatanku. "Yang ini sepertinya kamu hitung terlalu sedikit," katanya sambil menunjuk satu baris. Aku memperbaikinya tanpa berdebat. Terkadang, beliau memberiku sejumlah uang, tambahkan untuk belanja. Tidak ada lagi pembicaraan soal uang siapa atau hak siapa. Suatu malam saat makan, adik iparku, Dewi, tiba-tiba nyeletuk. "Suasana rumah kita sekarang lebih adem." "Ya." Bapak mertuaku tertawa. "Namanya juga rumah, pasti ada pasang surutnya." Ibu mertuaku menatap putrinya. "Tahu suasananya adem, makanya jangan bikin ulah." Dewi hanya tertawa. Pagi berikutnya, saat aku hendak ke pasar, ibu mertuaku memanggil, "Bawa tas kainnya." Aku mengambil tas itu dari sudut dapur. Rasanya sudah akrab di tanganku. Di perjalanan, beliau berkata, "Dulu ibu pikir, yang penting melakukan yang terbaik untuk anak-anak." Aku diam mendengarkan. Tapi ternyata, kadang cara kita itu justru menyulitkan mereka.
Beliau menatapku. Kamu juga. Kadang membuat ibu pusing. Aku tersenyum. Saya juga sering dibuat pusing sama ibu. Beliau tertawa kecil. Ya, memang begitu. Siang itu, saat aku meletakkan mangkuk sayur di atas meja, di posisi yang sama persis saat semua ini dimulai, ibu mertuaku menatap mangkuk itu, lalu menatapku. Kuahnya pas, katanya. Aku mengangguk. Iya, Bu. Tidak ada lagi pertanyaan sinis, tidak ada lagi kalimat yang membekukan suasana, hanya sebuah makan siang yang biasa, tetapi terasa penuh. Bapak mertuaku mengambil sepotong ikan untuk ibu mertuaku, beliau menerimanya, dan aku melihat sudut bibirnya sedikit terangkat. Aku mengambil nasi, makan dengan perlahan, semuanya terasa normal, dan justru kenormalan inilah yang terasa begitu berharga.